Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali kita tentunya di channel Yudi Purwo, channel Wong Deso yang selalu berbagi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat pedesaan, terutama di seputaran dunia pertanian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di lahan yaitu lahan sawah saya ini yang kondisinya sekarang seperti ini ya teman-teman. Ini keadaan tanaman padi saya teman-teman. Ini jenis padi yang saya tanam yaitu Impari 32 pada musim tanam kedua untuk desa saya, yaitu Desa Purwokencono, yang biasanya musim kedua ini dilanda kekeringan. Akan tetapi untuk saat ini di bulan Agustus ini tahun 2022, alhamdulillah curah hujan cukup bagus, tidak melakukan kegiatan pengairan dengan menggunakan sumur bor atau diesel itu. Karena di daerah saya ini sawahnya itu sistem pengairannya itu sawah tada hujan. Jadi di setiap 100 meter di sini mayoritas petani di sini membuat sumur bor, yaitu untuk persiapan musim kemarau. Jadi ini curah hujan cukup bagus, jadi tetap masih mengandalkan air hujan. Seperti itu teman-teman. Terus umur tanaman saya ini berusia 28 hari. Harusnya ini sudah melakukan pemupukan yang kedua teman-teman. Jadi agak lambat karena apa? Di sini memang minggu-minggu ini curah hujan cukup bagus. Jadi untuk melakukan pemupukan itu, karena tempatnya jauh dari rumah sampai ke lahan ini, jalannya cukup lumayan ya teman-teman. Cukup lumayan. Ini kalau kita membawa pupuk atau apa memang cukup luar biasa ekstrimnya ya teman. Maka dari itu petani di sini memang kalau musim hujan, turun hujan seperti ini, memang tidak ada yang melakukan kegiatan pemupukan, terkendala oleh jalan. Jadi nanti kita nunggu kering, jalan ini kering, kita bisa masuk ke lahan untuk membawa pupuk. Seharusnya sudah melakukan penyepraian untuk penanggulangan hama sundepnya. Akan tetapi karena curah hujan yang tidak mendukung, jadi memang harus tertunda ini ya teman-teman. Cuman masih aman, terkendali lah. Ini mungkin besok atau lusa nanti kita akan lakukan kalau memang cuaca mendukung. Tanaman saya ini sudah saya lakukan penyemprotan 3 kali ya teman-teman. 3 kali. Yang pertama itu untuk penanggulangan gulmanya, itu waktu umur 12 hari penanggulangan gulmanya. Lalu yang kedua untuk penanggulangan hama putih palsunya, dan untuk pencegahan jamurnya. Dan yang ketiga yaitu pemberian nutrisi khusus untuk memperbanyak anakan padi. Nah sebenarnya di hari yang ke-25 ini sebenarnya sudah pemberian nutrisi dicampur dengan pencegahan sundep maupun penyakit jamur yang lainnya. Karena keadaan kondisi alam yang tidak mendukung, maka ini harus tertunda. Oke ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang waktu pengendalian pestisida yang baik dan tepat. Karena apa? Saya sering melihat teman-teman petani itu melakukan penyemprotan, tetapi dia tidak melihat kondisi alam atau cuaca, sehingga mengakibatkan kinerja pestisida itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Lalu dari petani itu sendiri timbul pertanyaan, padahal saya sudah semprot tapi hama atau sasaran kok tetap masih ada. Karena apa?
karena itu tadi. Maka dari itu di sini saya akan sedikit berbagi tentang waktu penggunaan pestisida yang baik dan tepat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kepada pokok pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ucapkan selamat datang dan silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Jadi sebenarnya waktu yang tepat untuk penyemprotan pestisida itu sebaiknya itu pagi atau sore hari ya teman-teman. Sebenarnya kedua-duanya itu bisa untuk melakukan penyemprotan pestisida. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melakukan penyemprotan pestisida. Apa saja pertimbangannya? Yaitu masalah cuaca. Ada beberapa hal kondisi cuaca yang harus kita perhatikan sebelum mengaplikasikan pestisida. Yang pertama yaitu gerakan udara. Gerakan udara, dimana kita tahu bahwa gerakan udara itu ada dua. Yang pertama itu gerakan udara secara horizontal atau disebut juga dengan angin. Lalu gerakan yang kedua yaitu secara vertikal, gerakan dari bawah ke atas atau disebut juga dengan angin termal. Jadi yang sebenarnya kondisi angin ini tidak selamanya menjadikan kita untuk tidak melakukan penyemprotan. Justru angin itu sangat dibutuhkan, apalagi angin itu dengan kecepatan atau pergerakan yang pas, yang kecepatannya itu antara 3 sampai 6 km per jam. Itu yang baik untuk melakukan penyemprotan pestisida apapun, baik itu herbisida, insektisida maupun fungisida. Lalu yang selanjutnya yaitu hindari atau jangan melakukan penyemprotan pestisida pada saat terik matahari. Biasanya kondisi terik ini disertai dengan angin termal, yaitu angin yang bergerak dari bawah ke atas. Itu akan membuat cairan semprot itu akan cepat menguap, dan di sini juga kurang bagus khususnya untuk kesehatan kita ya teman-teman. Kesehatan kita selaku aplikator pestisida. Apalagi uap pestisida cairan semprot itu yang berukuran kecil itu langsung masuk ke paru-paru kita. Maka sayangilah badan kita ya teman-teman, jaga kesehatan kita. Jadi pakailah APD lengkap pada saat melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu juga butiran semprot itu tidak mengenai bidang sasaran. Dalam hal ini adalah daun ya teman-teman. Karena apa? Karena dia terbawa angin dan menguap karena teriknya matahari. Efeknya itu menurunkan recovery penyemprotan. Apa itu recovery? Recovery itu adalah perbandingan antara dosis pestisida dengan pestisida yang benar-benar menempel pada daun. Kemudian yang selanjutnya kita harus perhatikan suhu udara. Suhu udara itu yang baik yaitu tidak lebih dari 30 derajat Celcius, atau setidaknya kita melihat jam ya teman-teman, setidaknya tidak melebihi dari jam 10 pagi. Karena apa? Di atas jam 10 pagi itu suhu udara akan semakin naik dan mengakibatkan penguapan air yang tinggi, sehingga mengakibatkan recovery penyemprotan itu tadi. Dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui, khususnya untuk herbisida, insektisida, fungisida yang sistemik.
itu hanya akan terserap oleh daun atau oleh tanaman ketika cairan atau butiran sempilan itu masih dalam keadaan basah menempel pada daun. Namun ketika butiran itu sudah menguap atau mengering, maka pestisida akan mengkristal sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Yang selanjutnya yang masih berhubungan dengan cuaca yaitu hujan, teman-teman. Jangan atau hindari melakukan penyemprotan pestisida ketika cuaca akan turun hujan, apalagi sedang turun hujan. Apa alasannya? Karena pestisida yang menempel pada bidang sasaran atau daun, dia akan tercuci oleh air hujan dan otomatis mengurangi recovery penyemprotan. Kemudian ada satu hal lagi ya teman-teman, mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan juga, apakah saat akan melakukan penyemprotan tanaman itu berembun cukup tebal atau tidak. Ketika embun yang cukup tebal itu akan menurunkan konsentrasi pestisida sehingga efikasinya akan menurun, atau bahasa Jawa ini tidak mandi, seperti itu ya teman-teman. Maka di sini saya merekomendasikan bahwa melakukan penyemprotan pestisida yang baik itu pada waktu sore hari. Karena apa? Menurut saya kerja sore hari itu lebih santai atau lebih nyaman, dan juga kondisi embun sudah tidak ada, terus suhu udara semakin menurun selama tidak ada angin atau tidak akan turun hujan maupun hujan, seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.